Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hmm, Hari ini merupakan hari terakhir ya untuk materi eh, pertemuan sebelum pelaksanaan kuis maupun UTS. Jadi hari ini merupakan materi pertemuan 6, yaitu materi terakhir ya. Untuk minggu depan akan saya adakan kuis. Nah, kuisnya itu nanti kurang lebihnya sistematikanya adalah seperti pengerjaan UTS dan UAS. Jadi satu nomor itu nanti saya berikan durasi waktu sekitar bisa 1 menit ataupun 2 menit ya. Jadi di sini nanti saya sarankan nanti untuk pelaksanaan kuis minggu depan eh, kalian saya harapkan belajar semuanya karena di sini nanti untuk mengefisiensikan waktu ketika kalian banyak mencari jawaban dari slide itu kalian akan rugi karena durasi waktunya kan terus berjalan ya. Ketika kalian kelamaan mencari jawaban di slide ya akhirnya habis waktunya. Sedangkan satu nomor itu saya berikan durasi waktu hanya sekitar 1 menit, 2 menit atau 3 menit. Jadi nanti saya sesuaikan jumlah soalnya maupun pelaksanaannya nanti pelaksanaannya 1 jam. Nah, untuk durasi waktunya itu nanti akan saya tentukan berapa ya, tergantung dari berapa soal yang akan saya berikan. Karena nanti aplikasi yang akan saya gunakan untuk kuis minggu depan itu nanti menggunakan Quizzes ya, menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi nanti bukan menggunakan Google Form. Jadi kalau Google Form di sini nanti kalian nggak ada tantangan ya. Kalau walaupun diberikan durasi waktu kurang menantang ya. Nah, nanti saya akan menggunakan aplikasi Quizzes biar supaya kalian lebih tertantang ya untuk mengerjakan soal. Jadi lebih semangat seperti itu. Jadi tolong dipersiapkan nanti di sini kan kalian ada keuntungan. Kalian bisa baca slide ya dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini, pertemuan 6. Jadi nanti kan sekaligus untuk persiapan UTS juga. Jadi kalian sudah ada persiapan nanti untuk UTS. Jadi UTS nanti tinggal melanjutkan saja apa yang belum kalian selesaikan, pelajari ya, nanti diselesaikan. Jadi nanti UTS-nya pun sama kondisinya. Kalian nggak banyak buka slide. Jadi karena kalau sudah ingat, kalau kelamaan buka buka slide ya kondisinya ya kalian rugi sendiri kan, waktunya banyak terbuang seperti itu. Sebenarnya kan nggak masalah buka slide dulu ya nggak masalah. Tapi yang rugi kalian sendiri ketika kalian lebih dari durasi waktu yang diberikan untuk sibuk ya, terlalu kebanyakan untuk mencari jawaban di slide, yaitu membuang waktu kan sia-sia kan. Nah, alangkah baiknya kalian di sini tetap belajar. Toh nggak ada salahnya kan ya, seperti itu. Nah, di sini kan nanti ada keuntungannya lagi, kalian nanti kalau nilainya bagus kan tidak harus hair. Nih, SIM itu kan termasuk mata kuliah unggulan juga yang nilainya nggak boleh E. Jadi minimal nanti eh, ya minimal B lah, masa C ya. Kalau C itu kan IPK kalian berpengaruh juga. Seperti itu saya harapkan nanti IPK untuk mata kuliah saya A semua seperti itu. Ya makanya supaya targetnya bisa A ya dari sekarang harus di eh, planning. Jadi strateginya gimana? Nah, strateginya nilai absensi harus full 100%, nilai tugas mengumpulkan terus. Kemudian kemudian UTS UASnya dapat 80 semua. Nah, itu otomatis nanti grade-nya akan A seperti itu. Amin ya semuanya ya. Oke, itu untuk kuis minggu depan ya, kuis minggu depan dan nanti persiapan UTS. Nah, untuk tugas hari ini, nah, tugas hari ini tidak saya berikan resume ya untuk meresum dari materi yang saya berikan hari ini. Hanya saja tugas hari ini itu nanti mengumpulkan bab 1 sampai eh, bab 2 ya. Mengumpulkan bab 1 sampai bab 2 itu deadline-nya sampai Rabu minggu depan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti kita presentasi UAS kalian nggak ada yang tertunda satu kelompok pun.
Jadi semuanya on time, sesuai jadwal. Jadi nggak ada satu kelompok pun yang nggak presentasi UAS. Karena sayang, nilai UTWR, nilai UASnya kosong, seperti itu. Makanya untuk tugas hari ini adalah pengumpulan minimal bab 1 sampai bab 2. Nah, untuk bab 3-nya itu nanti minggu depan, pas kuis ya. Jadi pas kuis itu bab 3-nya harus sudah selesai. Jadi untuk bab 3-nya nanti di pertemuan minggu depan kuis, deadline-nya nanti UTS. Gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian hari ini minimal. Apakah boleh Bu, hari ini boleh mengumpulkan bab 1 sampai bab 3 karena udah selesai? Boleh banget seperti itu. Tapi kalau memang belum selesai, ya silahkan minimal bab 1 sampai bab 2. Kalau minimal itu nggak boleh kurang ya. Kalau bab 1 dulu nggak boleh. Minimal bab 1 sampai bab 2. Jadi bab 3 nanti boleh minggu depan ya. Tolong diperhatikan untuk tugas di pertemuan 6 ini. Jadi tugas pertemuan 6 saya ulangi, nanti adalah pengumpulan bab 1 sampai bab 2. Nah, bagi kelompok yang masih santai-santai ini belum mengerjakan, silakan. Ingat, untuk pembuatan bab 2 harus menggunakan sumber referensi. Tidak boleh dari blog. Kemarin kan di bab 1, di pertemuan 1 sudah saya jelaskan cara mengutip. Jadi kalian nanti mengutip itu dari berbagai sumber, boleh dari jurnal. Terus jurnal kan sudah saya berikan ya. Jurnal saya juga sudah saya berikan linknya ya. Silakan boleh diambil sebagai referensi. Boleh dari buku. Nah, boleh dari buku TA. Nah, itu boleh dengan mencantumkan nama pengarangnya. Boleh dari artikel, artikel ini boleh dari koran, boleh dari media online, ya, dari situs web ya. Nah, bukan dari blog. Karya dari blog, Wikipedia itu tidak diperbolehkan karena sifatnya personal, pribadi, milik pribadi, bukan milik sebuah institusi atau sebuah lembaga. Nah, itu ya. Jadi mengutip pun ada prosedurnya. Prosedurnya seperti itu. Jadi prosedurnya ya sifatnya resmi, bukan yang personal, punya pribadi ya. Oke, ini tolong diperhatikan nanti sampai kalian membuat skripsi. Insya Allah skripsi kalian akan baik-baik saja. Jika kalian mulai belajar dari sekarang. Jadi kalau ngutip itu benar-benar ngutip beneran, bukan hanya sekedar copy paste dari misalnya artikel dari internet. Misalnya ada tugas mahasiswa sebelumnya langsung di copy paste sepenuhnya. Nah, seperti itu salah. Itu akan mempersulit kalian sendiri nanti untuk belajar. Jadi di sini sifatnya ya kalian mandiri, namanya mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan beda dengan siswa sekolah. Maha itu kan udah bisa berpikir sendiri. Nggak harus disuruh-suruh ya. Yang penting kan diarahkan. Nah, diarahkan ini kan kalian mengikuti saja gitu loh. Nah, karena kalian di sini kan sudah bisa berpikir, namanya mahasiswa. Maha berarti kan sudah dewasa seperti itu. Jadi nggak perlu dipaksa-paksa atau disuruh-suruh. Yang penting sudah saya arahkan, sudah saya berikan gambaran ya. Silahkan tolong diikuti. Kalau diikuti kan insya Allah nanti aman seperti itu. Oke, itu mengenai tugas-tugas yang harus diselesaikan ya. Oke, selanjutnya saya langsung ke materi saja. Untuk materi hari ini yaitu materi terakhir ya, sebelum tes dan sebelum kuis, yaitu pertemuan 6 mengenai sistem informasi, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi. Oke, kaitannya ini dengan manusia dan media ya, media yang digunakan. Oke. Oke, sistem informasi sumber daya manusia kaitannya ya sistem yang digunakan oleh kita. Kita ini kan pengguna. Jadi kita ini adalah pengguna akhir, end user. Jadi sistem informasi yang digunakan dalam mengelola personil. Personil ini siapa? Ya manusianya. Ibaratnya sebuah perusahaan ya. Mulai dari kemarin ya, saya jelaskan panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Struktural. Sebuah perusahaan itu kan ada presiden, direktur ya, ada komisaris, kemudian ada direktur utama, kemudian ada manajer. Kemarin kan masih ingat ya,
piramida ya. Ada eh, top management ya, top management, middle management, operasional management. Nah, ini personel, mengelola personel ya dari eh, dari top manajemen, dari level top manajemen sampai operasional manajemen. Nah, ini dikelola dalam sistem sumber daya manusia ini dalam sebuah perusahaan. Nah, fungsinya apa di sini? Fungsinya tentu saja nanti merupakan divisi atau departemen di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan SDM tadi. Itu ya fungsinya ya. Oke, di sini nanti kegiatan utama apa sih? Yang pertama ada perekrutan dan penerimaan. Nah, di sini ada yang namanya loker ya. Di sini lowongan kerja. Loker loker ini adalah bagian dari ini perekrutan. Jadi perekrutan karyawan baru atau SDM baru. Nanti tergantung dari kebutuhan divisinya tadi. Misalnya ada divisi keuangan, divisi personalia, ada divisi IT, ada divisi pemasaran. Nah, ini membutuhkan karyawan baru. Nah, di sini direkrut. Ini di sini diadakan perekrutan atau penerimaan karyawan baru. Nah, ibaratnya nanti ya atau kalian yang mungkin kemarin sudah pernah ya melamar kerja. Nah, itu kan sistemnya seperti itu perekrutan. Atau kalian yang ingin menyelesaikan kuliah dulu nanti ya S1 dulu selesai baru mencari kerja. Nah, ini yang pertama kegiatannya adalah perekrutan ya. Jadi kegiatan utama SDM di sini adalah perekrutan atau penerimaan karyawan baru. Jadi merekrut, mencari karyawan baru. Kalau sudah direkrut di sini nanti diseleksi ya, diseleksi, diseleksi yang sesuai dengan persyaratan yang diberikan perusahaan diambil. Kalau tidak ya nanti ditolak, diberikan kesempatan di lain waktu. Nah, kalau sudah dilakukan seleksi di sini nanti akan dilakukan apa namanya pendidikan dan pelatihan. Jadi akan dilakukan training. Jadi sebelum karyawan tadi ya, calon karyawan tadi bekerja di sebuah perusahaan, berarti di sini kan harus diberikan skill dulu, keterampilan dulu, yaitu dalam hal ini diberikan pelatihan seperti itu. Diberikan pelatihan semuanya ya minimal 1 bulan, maksimalnya 3 bulan. Tergantung dari prosedur perusahaan. Pelatihannya akan dilakukan waktunya berapa lama? Minimal 1 bulan, maksimalnya 3 bulan. Kemudian penghentian dan administrasi tunjangan ya. Jikalau di sini eh, mungkin kerjanya tidak sesuai ya, atau melakukan pelanggaran atau korupsi ya, pelanggaran seperti korupsi, kemudian eh, kerjanya tidak sesuai SOP perusahaan, kemudian penghentian atau administrasi tunjangan ini, apalagi eh, kalau misalnya usianya memang sudah pensiun. Jadi hal ini dilakukan ya ketika pertama tadi mungkin dia sudah masa pensiun. Yang kedua mungkin melakukan pelanggaran SOP, melakukan korupsi. Ya, seperti itu kan. Ini nanti diberhentikan. Nah, di sini kemudian melakukan manajemen data. Manajemen data ini tentunya dilakukan ya tadi di seluruh tahap ini. Jadi dari tahap perekrutan, pendidikan, pelatihan, penghentian, administrasi, ini datanya dikelola di sini. Jadi data karyawannya itu berapa, yang sudah pensiun berapa, yang sudah mengundurkan diri berapa, yang melakukan pelanggaran berapa, yang direkrut berapa, karyawan baru berapa gitu ya. Jadi semuanya dikelola di sini. Nah, ini kegiatan utama dalam SDM. Nah, kemudian bagian-bagiannya seperti sama ya, seperti sistem keuangan kemarin. Di sini juga untuk SDM, ya itu di sini ada subsistem inputannya. Nah, di sini nanti ada data yang diolah terdiri ya. Jadi untuk datanya sendiri ini untuk subsistemnya ada 3, yaitu sistem informasi akuntansi, subsistem penelitian SDM, dan subsistem intelijen SDM. Nah, untuk SIA-nya ini nanti datanya terdiri dari eh, 2 ya, 2 data. Ada data personil
Ini lebih relatif permanen. Jadi permanen itu tetap bersifat non keuangan. Yang kedua, data keuangan. Nah, ini sifatnya tentunya cenderung ke keuangan, transaksi keuangan, dan cenderung dinamis. Sering terjadi perubahan ya. Di dinamis ini sering terjadi perubahan. Beda dengan permanen. Kalau permanen ini relatif tetap, tidak ada perubahan. Tapi kalau dinamis di sini, nah namanya transaksi keuangan kan terus berubah ya antara pemasukan, pengeluaran, kemudian profit ya. Nah, itu kan berubah pastinya. Tapi kalau data pribadi, data personel ini data pribadi seperti nama, KTP, nomor KK. Nah, itu kan alamat. Nah, itu relatif tetap walaupun ada perubahan, tapi sedikit ya. Kemudian yang kedua, subsistem penelitian SDM. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus, yaitu penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, kemudian penelitian keluhan. Ini subsistem penelitian. Kemudian subsistem intelijen. Di sini fungsinya apa? Mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan luar perusahaan. Kemarin misalnya apa? Dari lingkungan luar perusahaan, bisa dari pemerintah, kemudian customer, terus kemudian kompetitor ya, kompetitor perusahaan, pesaing perusahaan, bisa supplier. Nah, pemasok. Ini kan dari luar semua atau dikenal dengan sistem intelijen SDM. Oke, itu ya mengenai subsistem input eh, sistem SDM. Jadi ada tiga sama seperti kemarin, ada SIA, ada penelitian, ada intelijen. Oke, next. Selanjutnya database SDM, SIDM ya. Data yang tersimpan dalam database SIDM terdiri dari data pegawai dan data non-pegawai. Apa itu SISDM? Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Jangan bingung ya, disingkat ini kepanjangan kalau diperpanjang. Jadi singkatannya tadi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Terdiri dari apa saja yang data pegawai dan data non-pegawai. Data pegawai ini berisi apa? Berisi data yang berhubungan dengan data pegawai perusahaan yang ada. Ya mulai dari level eh, top manajemen sampai operasional. Nah, ini datanya tersimpan semua. Kemudian data non pegawai, ya data yang berisi non pegawai di dalam database perusahaan, seperti data agen, tenaga kerja, kemudian data akademi atau universitas yang kerjasama dengan perusahaan, serikat pekerja, pemerintah, supplier tadi, terus kemudian customer ya. Nah, ini data non pegawai. Terus selanjutnya sistem informasi kepegawaian. Nah, kaitannya dengan sistem informasi kepegawaian ini, data yang terdapat dalam sistem informasi kepegawaian ini ada beberapa. Yang pertama ada data induk. Data induk ini terdiri dari identitas pegawai. Ada identitas pegawai memuat NIP, nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama, gender ya, dan lain sebagainya itu data induk. Kemudian kalau data riwayat yang kedua, data riwayat kepegawaian. Nah, itu berisi apa saja? Di sini ada data kenaikan jabatan, kemudian data prestasi kerja, data pensiun, kemudian data cuti, dan data mutasi. Kemudian yang ketiga ini ada data pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Seperti data pendidikan anak, kemudian istri, misalnya istrinya masih kuliah, atau anaknya masih apa namanya sorry atau anaknya sudah kuliah. Nah, ini di datanya ada data keluarga, kemudian data tanggungan, jadi anaknya berapa, ngurus berapa anak, ngurus berapa istri, ngurus berapa orang tua misalnya. Nah, ini di data masuknya ke dalam data pendidikan dan keluarga. Kemudian output yang keempat, nah ini berisi apa? Ada data pribadi, data pegawai yang akan naik jabatan ya, dan data pegawai yang akan pensiun. Kemudian eh, data kepegawaian di sini, ini contoh ya, contoh aplikasinya.
Nah, silakan nanti kalau kalian mau membuat sistem ini ya. I. I berarti ini elektronik ya. Data atau aplikasi sistem informasi kepegawaian. Di sini nanti digunakan untuk mengelola data apa namanya misalnya pengajuan cuti, mutasi, perjalanan dinas, absensi dan lain sebagainya. Ini contohnya apa namanya eh, form ya, form yang digunakan untuk cuti. Jadi form cuti di sini isinya apa saja ada NIP, nama pegawai, kemudian jenis cuti dan lain sebagainya. Ini contoh formnya, form cuti. Aplikasinya apa namanya? Aplikasi sistem informasi kepegawaian berbasis web. Nah, di sini berisi apa saja? Berisi pengajuan cuti, mutasi pegawai, dan perjalanan dinas. Dan juga ditambahkan absensi juga. Absensi, laporan, ini boleh nanti ditambahkan. Nah, ini untuk form mutasi. Ini ada NIP, nama karyawannya, alasannya mutasi kenapa, kantor lama di mana, kantor baru di mana, keterangannya apa. Oke, simpan. Kemudian untuk form perjalanan dinas, di sini tetap sama NIP-nya. Namanya pegawai di sini pakai NIP semua. NIP ini sebagai primary key-nya ya, sebagai primary key-nya. Terus nama karyawannya, tanggal mulai, tanggal selesai, sampai selesai. Nah, ini ya contoh aplikasi sistem kepegawaian. Ini belum lengkap loh ya. Ini boleh nanti ditambahkan, misalnya absensi, terus kemudian tunjangan, boleh ditambahkan laporan. Nah, laporan itu perlu, laporan kepegawaian ya. Nah, itu ya. Selanjutnya yang kedua adalah subsistem output sistem informasi SDM tadi inputnya, sekarang outputnya. Tadi yang sudah kita bahas adalah input database-nya dan sekarang adalah output-nya. Nah, output-nya ini terdiri dari yang pertama ada subsistem angkatan kerja. Jadi di sini nanti memuat subsistem angkatan kerja ini memuat kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan kebutuhan pegawai di masa depan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, subsistem perekrutan. Nah, ini melakukan perekrutan. Perekrutan atau penarikan calon pegawai atau yang melamar ya kan melamar di perusahaan. Nah, ini alurnya gimana? Ya, di sini ada mulai dari perencanaan dari perusahaan ini. Di sini perencanaannya ada dua ya, perencanaan SDM dan permintaan khusus manajer. Ini pola awalnya, alurnya itu seperti ini. Kenapa sih perlu dilakukan perekrutan? Oh, awalnya di sini ada perencanaan dari SDM. Jadi ada planning di sini, ada kebutuhan karyawan baru. Atau di sini ada permintaan khusus dari manajer. Nah, dari dua item ini, nah ini nanti terus terbentuknya di sini membuka sebuah perusahaan membuka lowongan pekerjaan yang tersedia. Oh, di sini ada dua. Ternyata oh ada analisis informasi jabatan dan pendapat manajer. Jadi di sini lowongan kerja ini tentunya berdasarkan ini tadi ya, dua divisi ini. Nah, ini berdasarkan analisis informasi jabatan dan pendapat manajer. Nah, ini nanti akan menjadi persyaratan jabatan. Ini ada metode nanti akan menghasilkan metode penarikan yang outputnya nanti akan menghasilkan pelamar-pelamar yang memuaskan. Jadi nanti ada apa namanya polanya atau alurnya seperti ini di dalam melakukan perekrutan karyawan baru. Oke, ini subsistem perekrutan. Kemudian yang ketiga, subsistem manajemen angkatan kerja. Nah, ini menggunakan aplikasi ya untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja. Nah, sekarang kita sudah ketahui ya. Tentunya kita sudah paham bahwa dalam mencari atau melamar kerja ini kan sekarang semuanya serba online ya. Hampir mungkin sudah tidak ada lagi melamar kerja itu secara manual ya. Bahkan OB ya, OB ya yang paling rendah pun itu kan sekarang sistem lamarnya kan sudah
serba online semua, sudah menggunakan aplikasi. Apalagi yang kantoran seperti itu. Jarang yang menggunakan aplikasi. Kecuali yang mungkin yang ART ya, ART buruh. Nah, itu mungkin eh, tapi tetap sama aja ya, sebagian besar sudah serba online semua. Walaupun media yang digunakan mungkin media sosial, tetap itu semuanya sama, bukan manual lagi, sudah menggunakan sistem. Walaupun hanya media sosial. Kemudian yang keempat ada subsistem kompensasi. Nah, ini melakukan proses penggajian namanya kompensasi. Nah, ini ada dua kegiatan. Yang pertama input data. Input data apa saja ini? Ada input data gaji pokok pegawai, tunjangannya berapa, data kenaikan jabatannya berapa, data lembur berapa, data potongan berapa. Nah, ini di input semuanya. Terus kemudian nanti akan menjadi sebuah output. Output laporan ini berupa slip gaji. Dari hasil penghitungan ini ya, nanti akan menghasilkan slip gaji dan rekapitulasi gaji pegawai per bulannya. Seperti itu. Kemudian yang kelima ada subsistem tunjangan. Nah, tunjangan ya, tunjangan ini tentunya uh, diperuntukkan bagi karyawan yang memang sudah lama bekerja atau uh, melakukan prestasi atau menghasilkan prestasi ya. Ini nanti akan uh, mendapatkan tunjangan dari perusahaan. Nah, ini bagi karyawan yang tadi berprestasi, kemudian sudah pensiun, ya, atau tadi yang melakukan kenaikan jabatan. Nah, ini kan mendapatkan tunjangan, jadi bukan yang pensiun saja tunjangan ini. Jadi tunjangan itu ketika tunjangan ini diberikan ketika ada karyawan yang berprestasi, misalnya. Terus yang kedua, eh, melakukan kenaikan jabatan. Nah, semakin jabatannya tinggi, tunjangannya semakin tinggi. Terus kemudian kemungkinan yang ketiga adalah pensiun. Nah, ini mendapatkan tunjangan. Kemudian yang keenam ada subsistem pelaporan lingkungan. Nah, ini ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab pada pihak yang berkepentingan di luar perusahaan. Siapa tadi yang berkepentingan di luar perusahaan? Banyak. Ada pemerintah, ada customer ya, masyarakat luar. Terus kemudian ada supplier, kemudian ada pesaing perusahaan itu sendiri atau rivalnya atau kompetitornya atau relasinya bahkan ya. Nah, itu lingkungan luar perusahaan. Nah, dalam sumber daya informasi ini tentunya di sini ada orangnya, ada prosesnya bagaimana, kemudian ada teknologi yang digunakan. Nah, orangnya tentunya di sini adalah SDM ya dan organisasinya. Kemudian prosesnya tentunya di sini mengumpulkan seluruh kegiatan ya. Dari tadi ada input, terus kemudian database-nya dan output-nya. Nah, itu bagaimana? Nah, ini proses. Kemudian teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan sudah menggunakan teknologi seperti apa? Misalnya tadi kalau mengelola data kepegawaian sudah menggunakan aplikasi berbasis web. Nah, itu sudah tentunya sudah menggunakan internet juga ya. Jaringannya juga. Nah, tentu saja perusahaan yang sudah menggunakan teknologi akan berbeda dengan perusahaan yang masih menggunakan sistem manual. Seperti itu. Kemudian sistem informasi, sumber daya informasi. Nah, di sini nanti memuat ya. Kemarin kan dikenal dengan namanya spesialis informasi ya, sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Di sini dikenal jasa informasi atau spesialis informasi. Ada analis sistem, ada desainer, kemudian ada programmer, ada pengelola database yang dikenal dengan DBA atau database administrator. Spesialis jaringan ini yang nanti yang melakukan instalasi jaringan dan personel operasi yang membantu ini ya kegiatan ini. Analisis sistem ini dilakukan oleh analis. Programmer ini yang melakukan pengodingan nanti. Ada mungkin bahkan ditambahkan desainer sistemnya ya, yang membuat konsep, pola,
desain, rancangan, itu. Kemudian yang kedua sumber daya informasi perusahaan. Ini banyak. Jadi infrastruktur perusahaan itu meliputi ada hardware, kemudian ada software, ada tadi para spesialis informasi ini ya, spesialis informasi ini, kemudian pemakai, pengguna, fasilitasnya, database-nya, dan informasi. Kemudian yang ketiga, sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada pemakai di seluruh perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu manajer unit jasa informasi dikenal dengan istilah CO, Chief Information Officer. Ini ya. Nah, ini manajer kalau di bidang TI namanya CEO. Nah, kalau di bidang apa namanya? Eh, di bidang jasa ya, bukan jasa ya, apa namanya? Perusahaan. Nah, itu namanya CO. Seperti itu. Kalau di bidang IT, CO. SIO, Chief Information Officer. Nah, ini tugasnya apa? Berkontribusi pada perencanaan strategis perusahaan dan jasa informasi. Di sini CEO di sini yang mengelola informasi perusahaan. Intinya ya yang mengelola teknologi ya, teknologi yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian sumber kepemimpinan utama dalam mencapai dan memelihara kualitas informasi. Ya kaitannya pokoknya terkait informasi ya. Menjaga keamanan sumber daya informasi, perencanakan keadaan tak terduga ya, ketika misalnya terjadi serangan cyber ya, misalnya seperti hacker ataupun cracker ya. Nah, ini kan dikelola oleh ini CEO dan menjaga biaya sumber daya informasi tetap terkendali. Ini tugasnya CEO, Chief Information Officer. Nah, keamanan ini mengacu pada apa? Ada kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas informasi yang ada di perusahaan. Jadi, di sini menjaga kerahasiaan data, ketersediaan data yang diperlukan oleh perusahaan, integritas. Jadi, integritas data perusahaan, sistem perusahaan ini tujuan dari keamanan sistem informasi di perusahaan. Nah, ini gangguan-gangguan ya, gangguan terhadap sistem informasi seperti ya tentunya ada yang disengaja, ada pula yang tidak disengaja. Kalau disengaja kan sudah ketahuan, pasti dilakukan secara sengaja oleh manusia, baik ini oleh manusia, karyawan perusahaan itu sendiri, rivalnya, ataupun oleh pencuri seperti hacker maupun cracker. Kalau tidak sengaja nih seperti kesalahan teknik, masalah hardware, syntax error, gangguan lingkungan ya, petir, gempa bumi, ini kan tidak sengaja. Atau kesalahan manusia yang menggunakan data misalnya yang salah, menghapus tanpa sengaja, misalnya lagi ngeblank, tak sadar menghapus data yang penting. Nah, misalnya. Nah, bagaimana mengelola gangguan tersebut? Ya, misalnya membina internal user itu sendiri. Jadi membina karyawan perusahaan yang menggunakan sistem itu sendiri. Jadi dibina, diberikan pelatihan skill gimana supaya mengelola sistem dengan baik, menggunakan sistem dengan baik seperti itu. Terus kemudian memasang pengendalian di sistem informasi, memeriksa efektivitas pengendalian yang dipasang tadi, merencanakan pengembalian ya gangguan akibat gangguan yang ada. Nah, ini pengendalian ya kaitannya dengan pengendalian keamanan informasi. Di sini ada pengendalian teknik, ya teknik perusahaan, kemudian pengendalian formal dan informal. Jadi kalau teknik itu teknik ya, gimana caranya supaya perusahaan itu apa namanya tidak mudah terkena serangan ya, tidak mudah apa namanya eh, dimasukin ya, dimasukin atau diakses dari orang-orang yang memang tidak diberikan akses khusus. Nah, ini mengenai pengendalian keamanan informasi. Ini lengkapnya di sini untuk pengendalian teknis ada tadi saya sudah sampaikan ada akses, kemudian deteksi gangguan,
Firewall ini perlindungan ya, atau dinding pelindung ya, dari tadi kejahatan cyber. Jadi bisa menggunakan firewall. Kemudian pengendalian kriptografis ini menggunakan sandi penyandian. Jadi menggunakan penyandian pada sistem yang digunakan. Nah, entah itu email, entah itu websitenya, entah itu hardware-nya, semuanya menggunakan uh, apa namanya pengendalian. Kemudian pengendalian fisik. Nah, kalau pengendalian fisik ini kan sudah manusia yang berperan ya, tapi kalau teknologi ya itu ada manusianya, ada sistemnya seperti itu. Kalau pengendalian fisik saja ya itu bisa manusia saja. Kemudian pengendalian formal ini penentuan cara berperilaku. Terus kemudian dokumentasi prosedur, praktek yang diharapkan, pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Kemudian pengendalian informal ini program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Nah, ini mengenai pengendalian keamanan informasi. Kemudian selanjutnya ada strategi pengurangan biaya manajemen. Di sini ada konsolidasi, mengurangi jumlah sumber daya. Terus kemudian ada yang kedua ada downsizing. Di sini ada transfer berbagai aplikasi ya, berbasis komputer. Terus kemudian smart sizing, di sini ada pemindahan ke sistem yang kurang mahal tetapi penuh daya. Kemudian yang keempat ada outsourcing, di sini kontrak ya, tenaga kontrak. Mengontrakkan keluar semua atau sebagian operasi komputer perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan. Jadi ada kerjasama outsourcing seperti itu. Nah, keuntungan pengeluaran biaya di misalnya di smart sizing ada pengurangan biaya, user friendly. User friendly ini mudah digunakan, lebih cepat, kemudian user dapat berpartisipasi, terus dapat berkomunikasi. Kalau outsourcing di sini ada pengurangan biaya ya, namanya kan ditampung ya di sini ya. Ada eh, dua pihak yang bekerja sama ya, tentunya di sini dua pihak yang bekerja sama ini supaya mendapat untung ya tentunya ada pengurangan biaya dari yang ikut serta di dalamnya. Misalnya kalian nih mau ngelamar kerja lewat tenaga outsourcing ya, tentu saja nanti kalian akan diberikan atau dikenakan biaya di outsourcing ini. Walaupun uh, ada ya perusahaan outsourcing yang tidak mengenakan biaya, tapi rata-rata di sini mengenakan biaya. Seperti itu. Oke, itu ya untuk materi hari ini mengenai sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya informasi. Nah, ini merupakan materi terakhir di pertemuan 6 yaitu sebagai persiapan kuis dan persiapan UTS nanti. Saya ingatkan jangan lupa untuk tugas hari ini pengumpulan bab 1 dan bab 2 deadline-nya minggu depan, dan untuk pertemuan minggu depan karena kuis itu pengumpulan tugasnya adalah pengumpulan bab 3. Deadline-nya nanti UTS. Itu ya. Tujuannya apa? Saya tidak mempersulit kalian. Tujuannya adalah untuk kebaikan kalian supaya nanti kalian on time ketika presentasi UAS-nya. Jadi nggak ada kelompok yang mundur, kelompok yang tidak presentasi. Nah, itu saya pastikan tidak ada kalau kalian disiplin ya. Hari Minggu ini kalian mengumpulkan bab 1, bab 2, minggu depannya lagi bab 3. Dan sisanya nanti apa namanya? Setelah UTS. Jadi sisanya diselesaikan setelah UTS. Itu ya. Saya rasa bisa dipahami. Dan jangan lupa untuk minggu depan saya ingatkan kembali, saya akan adakan kuis dan menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi nanti soalnya saat saya akan berikan durasi waktu pengerjaannya.
Jadi sifatnya multi choice maupun esai ya. Jadi nanti tetap ada durasi waktunya. Jadi saya harapkan kalian mempersiapkan diri dengan baik dengan belajar sebagai persiapan UTS juga. Jadi ada dua hal ya, dua poin ya. Pertama untuk kuis, pertama untuk kuis ya, yang kedua untuk persiapan UTS nanti. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi pertemuan 6 mengenai SI SDM dan SI Sistem Informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian saya ucapkan apa namanya selamat semangat ya, semangat belajar untuk kuis minggu depan dan pelaksanaan UTS pekan depannya lagi. Oke, saya akhiri untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.